mantan Ketua Penasihat KPK, yaitu Bapak Dr. Abdullah Ehamahua. Beliau menyampaikan, minta kepada ormas-ormas Islam di Indonesia untuk siaga satu. Kita cukup kaget sekali, roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 sudah tidak ada lagi agama. Artinya 15 tahun ke depan ingin menjadikan generasi Indonesia menjadi generasi ateis, komunis. Jamaah subuh rahimakumullah. Problematika umat kontemporer, terlebih ketika kita mencoba untuk melihat potret Indonesia kekinian. Saat Indonesia berubah kiblat ke Cina, ada dampak, ada implikasi Polisosput Hankam. Itu yang disampaikan oleh Staf Panglima TNI, yaitu Bapak Mayor Jenderal Aditya Warmantoha di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Masyaallah muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Saat kita melihat Indonesia sekarang ini dalam posisi dilematis, saat bahkan ada sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Di dalamnya isinya Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi, yaitu percepatan untuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Dan ini kebalikan dari apa yang ada di Turki. Kalau di Turki dalam waktu 50 tahun berubah dari sekuler ekstrim menjadi Islami yang digerakkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Bahkan beberapa tokoh-tokoh nasional dari Indonesia, salah satu diantaranya Profesor Didin Hafiduddin, Rektor Ibnu Khaldun Bogor, terbang ke Istanbul, Turki, mencoba untuk bertanya langsung kepada Presiden Turki Tayyip Erdogan, apa kiat rahasia untuk merubah Turki dari sekuler ekstrim menjadi Islami. Ternyata ada tiga yang digerakkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Yang pertama, gerakan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, gerakan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang ketiga, yaitu menyambung silaturahim, membangun silaturahim antara umara dan ulama, antara ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, aktivis-aktivis Islam. Sehingga dalam waktu 50 tahun Turki berubah dari sekuler ekstrim menjadi Islami. Bahkan Turki sangat disegani di seluruh dunia sekarang ini. Beda dari Turki yang dulu. Tapi ketika kita melihat potret Indonesia kekinian, ini kebalikan dari Turki. Dari Islami akan dijadikan menjadi sekuler. Sehingga akhirnya kita bisa melihat perubahan ini tahap demi tahap, terstruktur, sistematis, dan masif. Saat Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, dari situlah start awal. Keluarlah sebuah statement, agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu di Indonesia, itu komunisme, itu musuh terbesar Pancasila. Tapi sekarang agama itu musuh terbesar Pancasila. Bahkan kalau dulu kita lihat musuh terbesar Pancasila itu adalah PKI dan penista agama. Tapi sekarang yang kita saksikan justru penista agama dilindungi oleh negara dan digaji oleh negara. Sebagaimana yang kita saksikan mulai dari Ade Armando, Abu Janda, Denny Sirgar, dan beberapa yang lain. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat berkirim surat ke Bareskrim Mabes Polri untuk menangkap Ade Armando. Karena apa? Dia dengan terang-terangan melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam,
melecehkan ulama. Itu sudah berapa tahun sampai sekarang tidak digubris gitu. Bahkan Ade Armando sampai sekarang dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Nah, inilah yang terjadi. Belum lagi yang lain-lain. Inilah realitas yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan statement terakhir Profesor Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, dia minta kepada seluruh umat Islam se-Indonesia untuk bergeser dari ketaatan pada kitab suci menjadi ketaatan kepada konstitusi. Artinya apa? Umat Islam di Indonesia ini diminta untuk mencampakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi taat kepada konstitusi ciptaan manusia. Itulah statement yang terakhir dari Profesor Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi benar-benar gerakan peminggiran agama sangat terstruktur, sistematis dan masif. Bahkan sampai dalam lingkup pendidikan. Kita cukup kaget sekali roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 sudah tidak ada lagi agama. Sampai akhirnya dua ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, bertanya langsung kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim, apakah dengan roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035, artinya 15 tahun ke depan, ingin menjadikan generasi Indonesia menjadi generasi ateis, komunis? Tidak ada jawaban. Tapi akhirnya ujung-ujungnya muncullah sebuah peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Jadi standar pendidikan nasional sudah tidak ada lagi, yaitu mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia sudah dihapus. Inilah, jadi tahap demi tahap gerakan peminggiran agama ini terstruktur, masif, tersistematis dan masif sekali. Bahkan Dirjen Kemendikbud mengeluarkan Kamus Sejarah Indonesia. Jadi sekarang Kamus Sejarah Indonesia tidak ada lagi tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Natsir, pencetus NKRI, itu sudah tidak ada lagi. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah tidak ada lagi. Kiai Haji Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama sudah tidak ada lagi. Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah tidak ada lagi. Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam sudah dihapus. Bahkan Buya Hamka sudah tidak ada lagi. Jadi yang dimunculkan kamus sejarah baru di Indonesia, yang dimunculkan oleh Dirjen Kemendikbud, ini justru DNID, tokoh-tokoh PKI dan beberapa tokoh-tokoh PKI yang lain. Inilah kamus sejarah Indonesia yang baru yang dimunculkan. Sehingga akhirnya beberapa ormas-ormas Islam protes, termasuk PBNU protes, tapi tidak digubris. Inilah yang terjadi. Jadi gerakan peminggiran agama ini benar-benar terus bergerak. Karena apa? Konsekuensi dengan nota diplomatik Beijing 1448, Indonesia wajib harus menjadi negara sekuler. Kalau Indonesia menjadi negara sekuler, otomatis komunis akan bangkit. Itu logika politiknya. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Bahkan kita cukup kaget sekali di Taman Mini Indonesia Indah dibangun monumen Laskar Cina Poh Antui, diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo. Pada saat peresmian itu disaksikan 9 naga dan Mendagri pidato. Dengan meresmikan Laskar Cina Poh Antui ini mengingatkan kembali siapa leluhur bangsa Indonesia. Jadi leluhur bangsa Indonesia itu Cina. Itu menurut Mendagri Pak Cahyokumolo. Sehingga akhirnya pakar-pakar sejarah di Jakarta, termasuk Pak Ridwan Saidi, itu budayawan Betawi, marah. Ini belajar sejarah dari mana Pak Mendagri ini? Marah betul. Bahkan beberapa tokoh-tokoh di Jakarta minta dihancurkan itu Laskar Cina Poh Antui, monumen Laskar Cina Poh Antui. Kenapa? Ternyata setelah diungkap sejarah, dan itu diungkap oleh Jenderal Ahana Sution, bahkan beberapa tokoh-tokoh yang sudah wafat, ternyata Laskar Cina Poh Antui itu
diciptakan oleh penjajah Belanda untuk memata-matai pribumi, dipersenjatai oleh Belanda, penjajah Belanda. Bahkan Laskar Cina Poantu itu diperintah untuk menarik upeti terhadap pribumi. Yang tidak mau langsung ditembak, dibunuh. Bahkan Laskar Cina Poantui melakukan yaitu pemerkosaan terhadap wanita-wanita pribumi. Dan itulah yang sejarah yang benar. Tapi sekarang dirubah jadi pahlawan. Begitu juga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng dipasang baliho besar. Itu kalau pesawat landing itu nampak sekali baliho besar itu. Jadi nampak gambar Presiden Soekarno dan Hatta. Kemudian kanan kirinya pahlawan-pahlawan Indonesia. Sampai di tengah itu ada dua tokoh Islam. Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Tapi di bawah dua tokoh Islam ini ada dua foto, yaitu Musa dan DN Aidit. Jadi sekarang Musa dan DN Aidit dijadikan sebagai pahlawan. Astagfirullah. Sehingga akhirnya ormas-ormas Islam di Jakarta, tokoh-tokoh sejarah di Jakarta minta baliho itu untuk segera diturunkan. Alhamdulillah, baliho itu segera diturunkan. Karena itu penggelapan sejarah. Ya, itu penggelapan sejarah. Ya, pemutarbalikan sejarah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Bahkan hari Rabu 27 Mei 2015, Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong di Auditorium FISIP Universitas Indonesia di depan akademisi, mahasiswa-mahasiswi, beliau memberikan pidato. Konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang dari Cina tahap pertama, yaitu 647 triliun, itu konsekuensinya 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Targetnya 2020. Kita hanya bisa melihat di koran. Di koran sepertinya dicicil 100, 150, 250, 500, sekian. Tapi begitu Duta Besar Cina untuk Indonesia di Jakarta memberikan konferensi pers di depan media, ternyata tiap tahun rakyat Cina daratan yang masuk di Indonesia, bahkan disiapkan 19 bandara oleh pemerintah, itu 2 juta per tahun. Genap 2020 itu 10 juta rakyat Cina. Oleh karena itu ada dua pensiunan jenderal Angkatan Darat, yaitu Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwan Hamid, mantan Kasospol ABRI, dan ada satu mantan Pangdam, datang ke Jawa Timur. Beliau kumpulkan tokoh-tokoh ulama. Jadi ternyata tenaga kerja asing yang mengaku buruh dari Cina yang didatangkan ke Indonesia itu bukan buruh, rata-rata mereka tentara merah. Bahkan kita cukup kaget, di Jawa Timur markas tentara merah itu ada di Tempeh, Lumajang, dekat lautan pasir. Jadi itu kalau di remote itu pergerakannya ke Malang, Probolinggo, Jember. Nah, kita tidak tahu dari mana dia berangkatnya, itu dari mana, asalnya dari mana. Ternyata sudah ada markas tentara merah di sana. Tapi wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya Allah letuskan Gunung Semeru, sehingga akhirnya markas tentara merah yang ada di Tempeh, Lumajang itu langsung dievakuasi. Jadi yang ngusir Allah sendiri. Alhamdulillah, selesai sudah. Belum lagi yang di Kalimantan, belum lagi yang di Sulawesi, lebih banyak lagi. Ini sangat membahayakan. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, pakar-pakar seperti Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan ilmu militer Universitas Indonesia, beliau memberikan statement di media. Jadi sekarang ini kader-kader komunis yang duduk di DPR RI, yang jumlahnya kurang lebih 200 lebih, sementara politisi Islam cuma 179, yang kader-kader komunis 200 lebih yang duduk di DPR RI.
Bahkan kader-kader komunis pasca dihapuskan Letsus, jadi banyak kader-kader komunis yang menjadi bupati, wali kota. Bahkan ada yang jadi gubernur. Nah, ini kader komunis jadi gubernur. Nah, ini. Bahkan staf menteri 2 periode, Dita Indasari, kader Gerwani, itu bisa jadi staf menteri 2 periode. Luar biasa. Nah, itu menurut Profesor Salim Said. Mereka sekarang balas dendam dengan menggunakan kekuasaan, balas dendam terhadap kaum muslimin, Islam dan ulama. Kira-kira terasa enggak itu? Terasa sekali. Ini yang ngomong Profesor Salim Said, tidak sekedar ngomong, beliau punya data, ya kan? Bahkan Profesor Nazaruddin Samsudin, guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan jadi Singapura kedua kalau umat Islam tidak bangkit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan mantan ketua penasihat KPK, yaitu Bapak Dr. Abdullah Ehamahua, beliau menyampaikan, minta kepada ormas-ormas Islam di Indonesia untuk siaga 1. Siaga 1. Kenapa kok siaga 1? Tinggal tunggu giliran untuk dihabisi. Pertama HTI sudah, kedua FPI, nah sekarang targetnya Muhammadiyah, habis itu Majelis Ulama. Bahkan di DPR RI penghapusan, artinya pembubaran Majelis Ulama sangat masif sekali, terutama kader-kader komunis yang ada di DPR RI. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, sekarang apa yang bisa kita perbuat ketika kondisi realitas Indonesia kekinian seperti ini, potret Indonesia kekinian seperti ini? Apa yang bisa kita perbuat? Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi syar'i dalam surah Al-Imran ayat 139. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzan. Jangan kamu pesimis, jangan kamu lemah, jangan kamu merasa inferior, jangan kamu merasa marginal, wala tahzan, dan jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi. Coba kata a'la dalam bahasa Arab itu maknanya, yaitu dalam bahasa Arab itu isim tafdil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Pertanyaannya, kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia itu bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah. Artinya apa yang bisa kita perbuat? Dakwah tauhid harus terus kita gerakkan. Ini solusi yang pertama untuk menghadapi Indonesia kekinian. Dakwah tauhid terus kita gerakkan, jangan berhenti, karena syarat mutlak kemenangan fid dunya wal akhirah itu adalah tauhid. Tauhid yang murni, tauhid yang bersih, tidak terkontaminasi dengan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan, pasti menang. Kenapa? Kita diyakinkan oleh Allah, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, membela, memenangkan golongan mukmin. Ini motivasi, spirit yang diberikan oleh Allah. Kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh lemah. Yang kedua, solusi yang kedua, ayo kita jadikan lembaga-lembaga pendidikan Islam kita, pesantren-pesantren kita, madrasah-madrasah kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan semangat kebangkitan Islam. Karena tantangan kita sudah di depan mata. Yang ketiga, ayo kita jadi as-siyasah as-syar'iyyah. Ayo kita jadikan umat Islam ini melek politik, jangan sampai buta politik. Kenapa Indonesia kekinian seperti ini? Dampak daripada umat Islam buta politik. Oleh karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, beliau memberikan warning, manakala umat Islam Indonesia ini buta politik, apa yang terjadi di Andalusia itu akan terjadi di Indonesia. Habis, tidak tersisa. Yang keempat,
iktisadiyah Islamiyah, bangun kekuatan ekonomi umat. Dari mana? Masjid. Lewat apa? Kekuatan jamaah. Inspirasinya dari Indonesia ketika peristiwa 212 ini. Tapi yang mempraktekkan lebih dulu Malaysia pada saat Perdana Menteri Mahathir Muhammad yang umurnya 93 tahun itu. Jadi beliau gerakkan, beli dari muslim untuk muslim. Karena waktu itu Malaysia, kekuatan ekonomi Malaysia dikuasai oleh Cina. Sehingga akhirnya dengan gerakan beli dari muslim untuk muslim, alhamdulillah sekarang kekuatan ekonomi Malaysia dikuasai muslim Melayu. Yang kelima, bangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah perselisihan umat. Artinya apa? Masalah-masalah furuk kita pinggirkan. Ayo, karena musuh kita, tantangan kita sudah di depan mata kita. Bagaimana komunisme, Syiah, Rafidah bersatu untuk melumat umat Islam ini. Oleh karena itu, apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW 1442 tahun yang lalu sudah nampak terjadi di Indonesia ini. Kalau Rasulullah SAW, yusiku antada'a alaikumul umamu min kulli ufukin. Hampir-hampir kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah, amin killatin bina nahnu yauma idin." Apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Apakah jumlah kami pada saat itu sedikit? Apa jawaban Rasulullah? La, tidak. Bal antum yauma idin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'il tsail. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Nah, hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi ini warning, peringatan dari Rasulullah. Jangan sampai umat Islam di Indonesia ini punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam di Indonesia ini kualitasnya seperti buih, Rasulullah mengingatkan, Allah akan mencabut, walayan taji'annallah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Walayakdifanallah fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan mencampakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah Allah akan cabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian, dan kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah ini sudah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu Rasulullah memberikan solusi konkret. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil aina wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bi jar'i wa taraktumul jihad, salatullahu alaikum dulla la yanju hatta tarji' ila dinikum." Rawahu Abu Dawud. Idza tabayatum bil aina, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-ina, salah satu dalam sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqari, ini bahasa kinayah, kalian pegang ekor-ekor sapi. Waraditum bijar'i, kalian ridho dengan bercocok tanam. Artinya apa? Jika umat Islam muamalahnya sistem riba, muamalahnya menggunakan sistem ribawi, jika umat Islam sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, jika umat Islam meninggalkan al jihad fisabilillah, salatullahu alaikum dullah, maka Allah turunkan kehinaan. La yanju syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu, hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Sebagian ulama hadis menafsirkan hingga umat Islam bangkit semangat jihadnya, baru Allah akan cabut dari kehinaan itu. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti ini
bisa membangkitkan semangat umat Islam di Indonesia. Kalau tidak kondisi seperti ini mungkin umat Islam tidur. Oleh karena itu dengan kondisi seperti ini insya Allah bisa membangkitkan semangat umat Islam untuk berjuang dan berjuang. Karena insya Allah yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenangkan perjuangan kaum muslimin. Karena Allah meyakinkan itu. Dan Allah berjanji, dan janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Jadi tugas kita berjuang. Natijahnya, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah apa yang didoakan oleh para ulama seluruh dunia ketika istimewa di Timur Tengah 2024 itu beberapa tokoh-tokoh ulama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan 2024 pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu dari Indonesia. Bahkan wakil sekjen Rabita Ulama Palestina Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah datang ke Indonesia bulan Juli 2015. Beliau melakukan kajian riset beberapa kitab-kitab yang ditulis ulama-ulama Ahlus Sunnah, dan beliau yakinkan insya Allah mudah-mudahan ke depan Indonesia akan dijadikan, artinya apa, umat Islam Indonesia akan dijadikan oleh Allah untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, yang puncaknya itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis Palestina, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ini yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemantik awalnya itu yang diharapkan oleh ulama-ulama seluruh dunia. Mudah-mudahan muncul dari arah timur, yaitu Indonesia, dan mudah-mudahan insya Allah itu diawali dari Masjid Sabilis Salam. Allahu Akbar. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.